فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, seperti biasanya beberapa hadis yang sudah kita baca sebelumnya disetorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, disimak yang punya kitab biar nanti faedahnya maksimal. Halaman 106 bagian bawah itu. Setelah Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan mengenai bahayanya kedzaliman, kemudian beliau menjelaskan kedzaliman yang paling besar, kata beliau, qala al-mu'allifu asbahullah lakin a'dhamud dzulm wa akbaruhu asyirku. Akan tetapi kedzaliman yang paling agung, kedzaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Karena kesyirikan ini tentunya bahayanya bukan sekedar kecil ya. Bahayanya itu sangat besar sekali. Kalau syiriknya itu syirik akbar, syirik akbar itu bisa menghancurkan semua amalan. Menghancurkan semua amalan. Kalau syirik asghar, dia menghancurkan amalan yang terkena syirik itu saja. Itu pun dua-duanya bahaya. Karena ayat yang mulia yang sering kita dengar, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu menunjukkan sebagian para ulama memanakan umum, walaupun sebagian mereka mengatakan ini syirik akbar. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian juga ancaman orang-orang yang berbuat kesyirikan, apa ancamannya? Neraka jahannam. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah api neraka, dan tidak ada seorang penolong satupun bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Az-zulmu ay asy-syirk. Paham? Makanya kadang-kadang az-zulm maknanya adalah syirik. Karena termasuk kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin.
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang mereka beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa kezaliman ini maknanya? Kesyirikan. Niscaya mereka kelak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi, wa huwal madhkuru fi qoulihi jalla wa ala, yang mana hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam perkataan Allah taala, malidz zalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang zalim ay musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan, tidak ada seorang pelindung satupun, tidak pula pemberi syafaat yang ditaati. Dalam artian orang-orang zalim, orang-orang musyrik, nanti tidak ada syafaat untuk mereka dan juga tidak ada pelindung untuk mereka. Karena apa? Karena orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat syafaat-syafaat orang-orang yang berikan syafaat untuk mereka. Kemudian kata beliau, yakni al-musyrikin, adz-dzalimin al-musyrikin. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innasyirka la dzulmun 'adzim. Ucapan Luqman al-Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, seraya berkata, wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Fa'adhamudz dzulmi huwa syirk. Maka kezaliman yang paling besar adalah syirik. Karena adz-dzulm yang qasimu ila salati aqsam. Paham ya? Kezaliman terbagi menjadi 3 macam. Kezaliman terbagi menjadi tiga macam. Pertama, dzulmul 'abdi li nafsihi, dzalimi seorang hamba pada dirinya. Yang kedua, dzulmul 'abdi li ghairihi, dzalimi seorang hamba pada orang lain, sesama hamba. Yang ketiga, dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala, dzalimi seorang hamba kepada Rabbnya. Ini yang paling parah, yang ketiga ini. Paling parah, dosa besar yang paling besar apa? Kesyirikan. Padahal dosa besar itu sudah besar, tapi ternyata di antara dosa-dosa besar ada yang paling besar lagi, ada yang lebih besar lagi, yaitu apa? Asyirk. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir? Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Kemudian segenap sahabat waktu itu mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan, dosa besar yang paling besar nomor 1 apa? Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Nomor 2 apa? Uququl walidain wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ucapan yang bohong, persaksian yang palsu. Mafhum? Kita lanjutkan lagi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa minadz zulmi at-ta'addi 'alan nas, dan termasuk bentuk kezaliman berbuat tindakan kejahatan, ta'addi, tindakan kejahatan, kriminalitas artinya. Dan termasuk bentuk kezaliman adalah tindakan kriminalitas, kejahatan atas manusia, bil qaul au bil fi'l, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, au bi akhdil mal, atau dengan cara mengambil harta. Hati-hati para kawan, mengambil harta saudaranya tanpa keridhaan dari saudara tersebut merupakan dosa besar. Paham ya? Termasuk ancaman mendapatkan apa? Dosa. La yahillu malum ri'in muslimin illa nabitibin min nafsih. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dirinya. Rela ridho dia ngasihkan, silakan. Makanya haramnya minta-minta. Paham ya? Karena kalau minta-minta itu kan ujung-ujungnya orang ngasih karena diminta, bukan keridhaan dari dirinya aslinya. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Au bi ghairi hada, atau dengan selain ini, min wujuhidz dzulm, dari sisi-sisi jenis-jenis kezaliman, semuanya haram. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hadisnya siapa itu? Hadisnya Abi Dar, Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Muslim. Hadis qudsi. Wahai hamba-hambaku,
sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman untuk diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Mafhum? Na'am. Ngebuli, bully saudaranya, bully temannya, kezaliman atau bukan? Kezaliman. Paham ya? Nah, itu dihindari barakallahu fik. Kadang ada juga orang yang dibully itu sampai meninggal dunia loh. Orang yang dibully ini diajak caci maki, dihina, akhirnya ngedrop, sakit hati, kepikiran, 40 hari enggak keluar rumah, sakit parah. Allahul musta'an, akhirnya meninggal dunia alhamdulillah. Gara-gara apa? Bully tadi. Paham ya? Makanya kalau sesama saudara, sesama teman, salinglah mencintai, saling menyayangi, saling menasihati, saling mendukung, saling memberikan motivasi, saling memberikan support. Paham ya? Nah, motivasi dia semangat dalam belajar seperti itu. Bukan saling menghina, menindas, menginjak, mengejek, meremehkan, ya, menyepelekan, mendolimi, menyakiti, jangan. Mafhum? Kita lanjutkan bagaimana ancaman demi ancaman untuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Fahuwa dhulumatun yaumil qiyamah, maka kezaliman itu merupakan kegelapan kelak dari kiamat. Fayajibu al-hadar minhu, maka wajib waspada terhadapnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana 'indahu li akhihi madlamatun min 'irdin aw syai'in falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Ngeri. Jadi jangan ditunda lama-lama, jangan nunggu Idul Fitri. Jangan nunggu ketika akhir Ramadan baru minta maaf, lihat ini. Maka barang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia itu punya bentuk kezaliman terhadap saudaranya, baik yang bersangkutan dengan harga diri, kehormatan atau sesuatu, maka hendaknya segera minta dihalalkan al-yaum, hari ini. Jadi enggak nunggu Idul Adha, Idul Fitri, ya kan? Enggak nunggu juga Ramadan. Biasanya kalau orang-orang awam itu kan Idul Fitri kan, salam-salaman, lebur dosa katanya. Nah, dilebur dosanya setahun yang lalu dan yang akan datang katanya. Allahul musta'an. Nah, jadi itu termasuk kesalahan. Termasuk apa? Kesalahan. Menunjukkan bahwasannya apa barakallahu fiik? Jauhnya mereka di dalam memahami syariat. Seharusnya segera. Barang siapa yang dia itu punya bentuk kezaliman terhadap saudaranya, baik berupa kehormatan, harga diri atau sesuatu, maka hendaknya segera minta dihalalkan al-yaum, pada hari ini, sebelum datang waktu yang tidak bermanfaat dinar wal dirham. Nanti kalau udah enggak bermanfaat dinar wal dirham, ngeri. Fa in kana lahu 'amalun shalih. Nah, nanti kalau sudah enggak bermanfaat lagi dinar wal dirham, maka jika dia punya amalan saleh, ukhida min hasanatihi biqadri matlamatihi. Kebaikan-kebaikan yang dia amalkan di dunia itu diambil. Amal saleh yang dulu dia pernah amalkan diambil dari orang yang mendolimi tadi itu. Paham ya? Sesuai kadar kedolimannya. Kalau dia kedolimannya besar, parah, suka ngerampok, suka begal, suka bunuh orang misalkan, nah, dia pernah punya kebaikan umroh, kebaikan haji misalkan, kebaikan sedekah, itu kebaikan diambil oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kadar kedolimannya. Fa illam yakun hasanatun, nah parah juga nih. Kalau ternyata kebaikan pun enggak punya orang ini, orang yang berbuat kezaliman ini ternyata enggak punya kebaikan, ukhidha min sayyi'atis sahibih, diambil lagi dari apa? Dari kejelekan-kejelekan orang yang terdolimi, kemudian wahumila alaih, dibebankan, dibikulkan kepada orang yang berbuat kezaliman. Ngeri atau tidak? Ngeri. Na'udzubillah min dzalik, ya nasallahu al-afiyah, kata beliau. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. Ngeri loh kezaliman ini ya. Mungkin di dunia ini kelihatan santai, tenang, biasa-biasa aja, membuli saudaranya, membuli temannya, ya kan? Ngambil harta temannya, ya kan? Ngambil makanan temannya tanpa izin misalkan. Itu semuanya kelihatan ringan, tapi nanti di akhirat wal'iyadzubillah. Allahumma sallim. Wa fil hadits al-akhar, dan di dalam hadis yang lainnya yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna al-muflis fikum. Ini lafadznya, lafadz yang beliau nukilkan mungkin dengan semakna ya. Kalau yang biasa kita hafalkan itu kan atadruna manil muflis, ya kan? Nah, tapi semakna juga. Tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Kalau sini ma ta'udduna al-muflis fikum, apa yang kalian anggap orang yang bangkrut itu menurut kalian di hadapan kalian? Qalu, mereka berkata, man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dirham dan juga tidak punya barang berharga. Qala alaihi wassalam,
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lakinnal muflis alladzi ya'ti yaumil qiyamah, akan tapi yang benar itu, al-muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ya'ti yaumil qiyamah, yang datang dari kiamat bisolatin, wasaumin, wazakatin, bukan sedikit pahala yang dibawa. Di hari kiamat dia datang membawa pahala salat, puasa, zakat, tapi keadaannya lihat, wa ya'ti wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa sabaqa dama hadza. Lihat, ternyata orang ini yang membawa pahala salat, puasa, zakat, ternyata datang dalam kondisinya dia telah memukul si fulan, mencaci maki si fulan, mengambil harta si fulan, menumpahkan, mengalirkan darah si fulan. Akhirnya apa? Fa yu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Ternyata kebaikan-kebaikan yang punya dia diambil semuanya, diberikan kepada orang yang terzalimi. Bayangkan. Itu sudah selesai belum urusannya? Kalau sudah selesai mending. Tapi kalau belum selesai, fa in faniyat hasanatuh, kalau kebaikan sudah habis, kebaikannya tadi sudah habis, diambil tadi itu, belum selesai, walam yaqdum alaih, dan belum diselesaikan urusannya, ukhidha min sayyi'atihim, maka diambil dari kejelekan-kejelekan mereka, orang yang terzalimi, faturiha alaih, ditimpakan kepada orang yang berbuat kezaliman, tsumma turiha finnar, na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang tersebut dicampakkan ke dalam api neraka. Nasallaha al-afiyah, kata beliau. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. Perhatikan. Wa hadza huwal khatarul 'azim, dan ini merupakan bahaya yang sangat besar. Nasallahu salamah, kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. Paham ya? Minta kepada Allah Ta'ala keselamatan karena kedzaliman, barakallahu fiik. Itu pengaruhnya, asarnya, efek sampingnya sangat buruk dan berbahaya. Yang berikutnya, wattaqus syuh. Wattaqus syuh. Apa itu as-syuh? Hadis Jabir radhiyallahu anhu, di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, waspadalah kalian terhadap sifat as-syuh, yaitu al-bukhlu asy-syadid, yaitu pelit yang sangat pelit, kikir. Nanti tidak mau mengeluarkan hartanya itu zakat, wala infak, wala sedekah, tapi hanya menimbun dan menimbun serta menimbun. Allahu musta'an. Wattaqus syuh fa innahu ahlaka man kana qablakum. Waspadalah kalian, hindarilah oleh kalian dan jauhilah sifat pelit yang sangat. Kenapa? Dikarenakan orang-orang sebelum kalian dibinasakan gara-gara apa? Syuh. Sifat pelit yang sangat. Ini efek sampingnya buruk sekali loh ya. Sampai bisa mengalirkan darah, bayangkan, menumpahkan darah kaum muslimin. Kita lihat tambahannya, zada fi riwayat al-ukhra 'inda Muslim. Ada tambahan dalam riwayat yang lain di dalam Sahih Muslim, hamalahum ala an stafaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Allah musta'aliyat ini. Yang mana asyuh ini, sifat pelit yang sangat ini mendorong mereka, membawa mereka sampai apa? Mereka mengalirkan darah-darah mereka. Paham ya? Dan sampai mereka menghalalkan, na'am barakallahu fiik, na'am, perkara-perkara yang diharamkan pada mereka. Karena apa? Pelit tadi. Enggak mau infakkan hartanya, enggak mau mengeluarkan zakat. Paham ya? Nah, itu termasuk di antara maknanya. Paham ya? Kita lihat, yakni hamalahum asyuh wal bukhl ala safkid dima. Paham ya? Di antara makna asyuh adalah apa? Ada al-bukhlu asyadid, itu pelit yang sangat. Walaupun nanti beliau Ibnu Baz rahimahullah taala memberikan makna yang lain yang tidak jauh beda juga. Makna dengan cara memberikan apa? Syarah, penjelasan. Yang membawa mereka untuk apa? Safkid dima, mengalirkan darah, dalam artian sampai bunuh atau semisalnya, sebabnya karena asyuhul bukhl, rasa atau sifat pelit yang sangat ini. Wastihlalul maharim, dan sampai menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan. Karena pelit, tidak mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, akhirnya dia ngerampok, begal. Paham ya? Nah, barakallahu fiik semisalnya. Wasyuhu, perhatikan itu asyuhu apa maknanya menurut beliau, karena maknanya beda-beda. Cuman sebenarnya satu semakna sebenarnya, cuman beliau memaknakan dengan syarah. Yang syarah ini efek samping dari al-bukhlu asyadid. Paham ya? Rasa pelit yang sangat. Huwal hirs 'alal mal. Mana asyuh adalah orang yang semangat terhadap harta. Orang kalau terlanjur semangat dengan harta, dia ingin mengeluarkannya, berat enggak? Berat, akhirnya pelit. Paham? Naam. Wal jiddu fi talabih, dan rasa semangat dalam mencari harta. Semangat untuk menjaga harta tadi, tapi tidak mau mengeluarkan hak yang wajib,
dan al-jid, semangat juga di dalam mencari harta. Min kulli tariqin, dari berbagai macam atau setiap jalan, setiap cara. Jadi menempuh berbagai macam cara bagaimana caranya dapat uang. Intinya fulus dan fulus. Enggak peduli apakah real Saudinya dari halal atau dolar Amerikanya dari halal, intinya dapat uang. Paham ya? Nah, enggak pernah libur kerja dia. Paham ya? Tapi lupa ibadah. Orang enggak libur kerja itu enggak salah. Yang salah itu dia enggak libur kerja terus tapi lupa ibadah, lupa akhirat, itu yang salah. Pasan prejo, pasukan anti prai kerja. Paham ya? Kalau enggak libur kerja tapi masih ibadah, ingat akhiratnya, tidak masalah. Tapi yang jadi permasalahan itu sibuk kerja, banting tulang, peras keringat, pagi, siang, sore kerja terus, lupa daratan, lupa lautan. Paham ya? Tapi lupa ibadah, itu yang salah. Paham? Jadi menunjukkan bahwasanya salahnya bukan dalam hal kerjanya, tapi apa? Lupa akhiratnya. Paham? Orang kerja dicela tidak? Enggak dicela. Orang bekerja itu jauh lebih baik daripada minta-minta. Tapi pekerjaan ini jangan sampai melalaikan dirinya dari beribadah kepada Allah, dari akhiratnya. Mafhum insyaallah? Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, wal jiddu fi talabihi min kulli tariqin sawa'un halalan aw haraman, enggak peduli pokoknya. Enggak peduli. Nah, dia enggak peduli dengan berbagai macam cara, intinya mendapatkan harta baik yang halal ataupun yang haram. Intinya dapat uang, dapat untung, dapat dolar walaupun hasil dari judi online. Judi online, ya kan? Intinya dapat uang, dapat harta walaupun menjual obat-obatan terlarang. Jadi bandar sabu-sabu misalkan. Allahul musta'an. Atau jadi apa? Jadi marketingnya, atau jadi karyawannya, sama aja. Haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Perkara yang mustabihat hindari. Hadzal sahih. Inilah yang dikatakan dengan as-sahih. Qala ta'ala, "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang terjaga dari pelit dirinya, dari sifat pelit, dirinya pelit itu terjaga, terhindarkan, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Fas-sahih huwa alladhi yahris 'alal mal bi kulli wasilatin. Ini hati-hati. Antum dan kita ini kan hidup di mana sekarang ini? Hidup dunia kan serba panas kan istilahnya. Ya, makanya kita harus paham syariat, harus tahu ilmunya, biar nanti ketika berjalan itu di atas cahaya yang terang benderang. Lainuha kana hariha, malamnya bagaikan siangnya. Tapi kalau nggak paham syariat, ya kan, nggak paham, na'am barakallahu fik, na'am, ilmu yang benar, ajaran Islam benar, bagaimanapun caranya, yang penting dapat uang, itu hati-hati. Di antaranya kalau orang-orang pedagang itu al-yamin al-ghamus, sumpah palsu. Paham ya? Sumpah palsu. Wallahi billahi tallah. Tiga alat sumpah dia gunakan. Tapi bohong. Wallahi billahi tallahi. Demi Allah, sampai 3 kali dia lontarkan tadi ya, dengan alat sumpah tadi. Kemudian mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ini kulaan barang ini nggak boleh sekian harganya. Ternyata cuma sekian. Paham ya? Nah, untuk menaikkan harga biar dapat untung banyak. Paham itu, hati-hati. Sudah kita lewati berkali-kali kan. Kalau orang dagang jualan itu walaupun untungnya dikit nggak masalah, tapi berkah dan jujur. Iya kan? Untungnya banyak tapi bohong. Nah, mengakunya yang dipasarkan original, yang diberikan kepada konsumen apa? KW. Allah musta'an. Paham ya? Ngakunya barangnya masih bagus, keluaran terbaru, ternyata apa? Modus. Allah musta'an. Ini hati-hati barakallahu fikum. Perlu dikondisikan. Jualan silakan. Untung banyak boleh enggak Bang Gaza? Boleh, tapi apa? Asalkan apa? Jujur. Soalnya untung banyak boleh. Antum untung 2 kali lipat boleh enggak? Boleh aja. Kulaannya 50.000 dijual 300.000, boleh enggak? Enggak ada larangan. Intinya apa? Jujur. Paham ya? Nah, jangan pernah bohong dalam jual beli dan semisalnya. Kita lihat ini. Wala yubani hal akhadahu min tariqil halal aw min tariqil haram. Lihat. Enggak peduli dia. Apakah dia mengambil harta tersebut dari cara yang halal atau dari cara yang haram, enggak peduli. Kenapa kok enggak peduli? Li syiddati hirsihi alaihi. Karena sudah sangat kuatnya rasa semangat dia untuk mendapatkan harta dari Allahul musta'an. Wa raghbatihi fih, dan karena sangat kuatnya cintanya dia terhadap harta.
sehingga dia sudah dikatakan kayak semacam buta dia. Buta yang halal, buta yang haram, enggak paham, enggak peduli. Intinya dapat harta, dapat untung. Ini jangan, barakallahu fiik. Pastikan mencari yang halal. Wal bakhil, bakhil, ini beliau bedakan sini. Wal bakhil huwa alladhi yamna' ikhrajahu. Ini secara makna harfiah seperti ini. Al bakhil adalah orang yang menghalang-halangi ikhrajahu, untuk mengeluarkan hartanya. Yamna'uhu idza hassalahu. Dia menghalang-halangi harta tersebut apabila dia menghasilkannya. Maksud menghalang-halangi itu tidak mau mengeluarkan, tidak mau menzakatkan, tidak mau menginfakkan. Paham ya? Ancamannya apa kemarin ancamannya? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka menimbun harta mereka emas dan perak dan tidak mau mengeluarkan di jalan Allah, enggak mau menzakatkan, menginfakkan atau yang semisalnya, maka berilah kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih, waliyadzubillah. Jadi jangan sampai suatu ketika kaya raya kemudian punya apa? Punya prinsip seperti Qarun, jangan. Punya hati seperti Haman misalkan, jangan. Na'udzubillah min dzalik ya. Pastikan dia sadar kapan dia harus mengeluarkan hak yang wajib, kapan dia harus zakat harta, kapan dia harus menyalurkan hartanya di jalan yang benar. Paham ya? Karena banyak orang-orang kaya, miliuner, miliarder enggak paham zakat gitu loh. Sudah paham pun eman-eman kata mereka. Padahal cuma berapa persen? Berapa persen zakatnya? 2,5% saja. Mereka kata eman-eman, 2,5%. Padahal hartanya itu bukan sedikit loh ya. Orang ini dikenal jutawan, miliarder, milioner. Orang apa lagi? Harta di mana-mana. Paham ya? Bangunan istana pun megah yang dia miliki. Tapi tidak pernah mengeluarkan hartanya untuk zakat. Paham ya? Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal cuma 2,5% aja. Idza hassalahu la yukhrijuhu fi wujuhihi. Apabila dia mendapatkan harta, dia tidak mengeluarkan pada jalur jalan yang benar. Jadi dia hanya dapat harta, dia timbun dan timbun. Dia kumpulkan, kemudian dia kumpulkan, enggak dizakatkan untuk memperkaya diri. Mafhum? Itu hati-hati, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Ngeri. Kaz-zakah, seperti zakat, wan nafaqat, dan nafkah-nafkah al-wajibah yang wajib, wa dzalik. Maksudnya kalau mendapatkan harta, dia tidak mau mengeluarkan kepada jalur yang benar seperti zakat, nafkah yang wajib dan yang semisalnya. Allahul musta'an. Faqulus syahihin bakhilun. Ini kaidahnya. Faqulus syahihin bakhilun. Maka setiap orang yang syahih itu pelit. Karena syahih tadi pelit yang sangat gitu loh. Kan pelit itu macam-macam kan? Levelnya beda-beda levelnya kan. Ada orang yang pelit tapi sedang-sedang saja. Ada yang pelitnya sangat pelit dia. Namanya syahih. Paham ya? Nah, jadi kata beliau, maka setiap yang syahih itu bakhil, wa laisa kullu bakhil syahihan. Paham? Setiap syahih itu bakhil dan tidak setiap bakhil itu syahihan. Karena syahihan itu bakhil yang sangat. Paham? Nah, jadi katakan bakhil murakkab lah istilahnya gitu ya, seperti itu. Nah, berlipat-lipat bakhilnya itu. Fal wajib al-hadar min dawadza sahih. Yang wajib waspada, berhati-hati dari ini dan juga dari yang ini. Dari syahih berhati-hati, dari bakhil juga hati-hati. Dari syuh berhati-hati, dari al-bukhl juga berhati-hati. Disimak itu. Minas syuhi wa minal bukhl. Berhati-hati dari dua perkara ini. Wa an yakuna harisan 'ala taharrihi al-haq sahih. Dan hendaknya dia semangat untuk senantiasa berusaha mencari kebenaran. Wa akhdal mal min wajhi, dan semangat untuk mengambil mencari harta dari sisinya yang benar. Wa sarfahu fi wajhihi, dan berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Semangat. Kalau kembali ke ala, ana ulangi lagi. Wa an yakuna harisan ala taharrihil haq wa akhdil mal min wajhi wa sarfihi fi wajhi. Masih maktub situ ya. Maktub ke taharrih tadi. Paham? Nah, artinya hendaknya orang itu semangat untuk senantiasa berusaha mencari kebenaran. Berusaha untuk apa? Nah, mencari al-haq, dan berusaha untuk apa? Mencari harta dari sisi yang benar dan menggunakan harta pada jalan yang benar. Wa huwa mas'ulun an hadza. Nanti dia di hari kiamat akan ditanya tentang harta tersebut. Dari mana harta yang dia dapatkan? Dihabiskan untuk apa? Apakah dia habiskan harta untuk foya-foya? Dihambur-hamburkan, digunakan untuk perkara yang haram, untuk mendem, untuk judi online, atau untuk barakallahu fikum,
beli permainan game. Allahul musta'an. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Karena ana walaupun bukan pemain, tapi dapatlah masukan-masukan dari orang-orang yang mantan korban permainan game. Itu ana pun heran juga, kok bisa gitu loh. Barang tembak yang sifatnya hanya gambar dimainkan game, itu harganya jutaan harganya. Allahul musta'an. Seperti itu bisa khosir dunia wal akhirah itu ya. Nah, rugi dunia dan akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salim. Antum pastikan bukan korbannya dan juga bukan pemainnya, hanya pernah dengar saja. Paham ya? Nah, sampai sekarang ada yang seperti itu. Ya istilahnya karena hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala ya, tergantung pergaulannya. Dia bergaul dengan orang-orang seperti itu, akhirnya jual beli tembak, jual beli pistol. Anak kira itu asli. Anak kaget juga ketika dapat cerita dari kerabatnya itu, ternyata pistol tembaknya bukan asli gitu loh, gambar di permainan game itu. Harganya bukan 1 juta, 2 juta, 50 juta. Ya anak terus terang karena anak bukan pemainnya, karena dia yang cerita ya percaya aja karena dia mantan gitu ya. Nah, bayangkan itu sampai jutaan bayangkan itu. Allahul musta'an. Paham ya? Hati-hati barakallahu fik, teman duduk itu sangat berpengaruh sekali. Antum ketika pulang di kampung ya, teman-teman pada di pojokan main game, antum cukup ucapan assalamualaikum, dah. Nasihati kalau mampu. Sahih ini nasihat ya. Nasihat itu bagaimanapun kalau benar ya sami'na wa ta'ala. Ya kan? Seberat apapun. Tapi kalau ikut nebeng di situ, nge-game, salat pun dia tinggalkan ya, bahkan bergadang malam, enggak salat malam ya, subuh dia lewatkan aja. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini nasihat buat kita semuanya untuk waspada terhadap fitnah di akhir zaman. Wa huwa mas'ulun an hada. Dia nanti yang ditanya tentang hal ini, tentang harta ini. Mas'ulun min aina iktasabal mal. Dia akan tanya dari mana hartanya dia mendapatkan. Dari yang haram atau dari yang halal. Wa fi ayyi syai'in salam, wa fi ayyi syai'in surifal mal. Dan akan ditanya, dan pada perkara apa dia habiskan hartanya? Hartanya dihabiskan untuk apa? Untuk judi, untuk mendem, untuk mabuk, untuk beli perempuan, wal'iyadzubillah. Paham ya? Namanya orang itu kan, yang belum mendapatkan hidayah kan ngeri sekali keadaannya. Nah, yang sudah dapat hidayah, paham hidayah, dipertahankan. Jangan malah mundur ke belakang. Paham ya? Dipertahankan, istiqomah atau maju ke depan. Mundur ke belakang, salah besar. Paham ya? Ini nasihat buat kita semuanya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sampai-sampai ditulis di pinggir di belakang mobil itu, belakang truk itu ya, santri oleng. Anak pernah dapat tulisannya santri oleng. Santri oleng itu santrinya itu kalau di pondok pesantren istiqomah, masya Allah. Sorban ya kan, jubah, sarung, qiyamul lail, puasa sunnah. Tapi kalau liburan pulang oleng dia. Allahul musta'an. Jangan. Antum itu insyaallah semoga bukan termasuk di antaranya. Amin. Sahih. Jangan sampai antum termasuk di antaranya. Di pondok istiqomah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika pulang oleng, jangan. Tahu oleng kurang keseimbangannya. Oleng itu enggak seimbang. Paham ya? Termakan suasana. Jangan. Pastikan antum bisa memilah dan memilih mana teman duduk yang baik, mana yang buruk. Yang baik ditemani, yang buruk dinasihati kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan, ngajak debat, assalamualaikum. Tinggal pergi. Selesai. Simpel aja. Nah, karena teman itu enggak hanya dia ini. Banyak teman-teman ahli sunnah yang lain yang istiqomah banyak. Hanya saja kembali ke kita-kita ini. Mafhum? Ini keadaan yang perlu kita kondisikan. Lihat ini barakallahu fi. Harta dari mana dia dapatkan? Dihabiskan kemana? Fayanbaghi lahu an yakuna mutaharriyan fi kasbil mal. Maka selayaknya sepantasnya seseorang itu berusaha semaksimal mungkin mencari dan memilih di dalam mendapatkan harta. Wa mutaharriyan fi sabil mal, dan juga waspada dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk memilih dan mencari yang benar di dalam menggunakan hartanya. Hatta yaslam minas su'al. Sampai kapan? Sampai dia bisa selamat dari pertanyaan tadi. Min aina iktasaba? Dari mana dia hasilkan? Wa fima anfaq, dan pada perkara apa dia infakkan. Paham? Ini menunjukkan bahwasanya kita harus benar-benar paham ilmunya sehingga tidak salah dalam
menyalurkan hartanya. Dikit lagi perhatikan, wattaqus syuhha, dan waspadalah kalian terhadap syuh. Disimak kitabnya barakallahu fiik. Dan waspadalah kalian terhadap asyuh. Apa itu asyuh? Yaitu al-bukhlu asyadid. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, dikarenakan pelit yang sangat itu bisa membinasakan. Sungguh telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaqu dima'ahum, membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka. Wastahallu maharimahum, dan membawa mereka, mendorong mereka untuk menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan atas mereka. Qad yahmiluhum al-hirs 'alal mal al-qatl, sahih, ini penting sekali ini. Kadang-kala kata beliau, rasa semangat terhadap harta itu bisa membawa mereka untuk melakukan pembunuhan, rebutan harta warisan, rebutan harta gonogini. Kalau istilah orang Jawa atau orang-orang awam itu harta gonogini. Harta gonogini itu harta campuran antara suami dan istri. Wah, cerai, wah ribut gara-gara harta gonogini tadi. Enggak ada yang mau ngalah, enggak mau nurunkan egonya, akhirnya saling baku hantam, bunuh-bunuh. Allahumma musta'an, ngeri barakallahu, gara-gara harta. Semangat untuk apa? Nah, memiliki harta tadi. Yaqtuluhu wa ya'khudul mal, ya kan? Dia membunuh saudaranya kemudian mengambil hartanya. Kama yaqa'u liqutta'it tariq wa ghairihim. Ini tahdiran, peringatan kepada para pembegal. Sebagaimana terjadi pada orang-orang yang memutus perjalanan, maksudnya para pembegal. Para pembegal itu kenapa mereka sampai rela, ridha dan tega gitu? Iya enggak? Orang lagi naik motor santai, tenang, ya, bonceng sama anak-anak keluarganya, dibegal. Itu begalnya itu bukan yang terhalus. Turun Pak, motornya mau tak ambil, bukan itu. Dengan kekerasan begalnya itu. Kadang dengan membunuh, ya, dengan menembakkan pistolnya kalau punya pistol, ya. Kalau tidak dengan parangnya. Seperti itu benar pembegal seperti itu. Mereka itu apa ya? Bisa dikatakan arogan, frontal dan juga keras. Dia tega bunuh, gitu, bayangkan itu. Kenapa? Karena terlanjur semangat dengan harta tadi. Waliyadzubillah, hati-hati barakallahu fiik. Nah, makanya kata beliau kamaya qauli qutta'it tariq. Qutta'it tariq itu para pembegal. Karena para pembegal itu biasanya kan di jalan, tengah jalan mengganggu, didekat orang, kemudian diambil hartanya seperti itu. Wa gharihim nasran mereka. Wa qad yahmiluhu 'ala as-saraqah. Hati-hati ini. Dan terkadang membawa pelakunya orang yang sangat pelit dengan hartanya, rakus dengan harta, pengen dia untuk menguasai harta, kadang membawa dia untuk saraqah, mencuri. Paham ya? Nah, mencuri harta rakyatnya kalau dia pejabat. Paham ya? Kalau dia anggota dewan misalkan, ngerampok harta rakyat sipilnya. Katanya dari rakyat, oleh rakyat, kembalikan rakyat katanya. Tapi ternyata prakteknya suara dari rakyat, sudah dipilih oleh rakyat, setelah jadi anggota dewan lupa rakyatnya. Terjadi nggak seperti ini? Terjadi, Allahul musta'an. Itu sebenarnya kalau bahasa kasarnya ngerampok, maling harta rakyat, biar nggak terlalu ekstrim, diganti dengan korupsi. Ya kan, korupsi kan orang biasa-biasa kan. Si fulan korupsi. Coba kalau si fulan maling gitu. Si fulan maling. Sebulan makan harta orang lain, mungkin pandangannya selalu negatif. Korupsi itu kayak biasa aja mereka ini. Para koruptor itu kalau dibilang korupsi itu agak tenang. Tapi kalau dibilang maling, itu agak tersentuh itu. Aslinya maling nggak aslinya? Maling harta orang lain. Hati-hati barakallahu fiik. Wal khiyanah, dan juga membawa seseorang untuk berkhianat. Kenapa? Li hubbihi lil mal, karena cintanya terhadap harta. Diamanahi uang 100 juta untuk pembangunan pondok pesantren, malah diselewengkan. Yang 10 juta masuk kantong alasan uang operasional. Allahul musta'an, tinggal berapa? Tinggal 90 juta. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Wa yahmilu 'ala qati'atir rahim, terkadang juga as-syuh ini bisa membawa pelakunya kepada memutus hubungan silaturahmi. Memutus hubungan silaturahmi. Padahal ancamannya apa? Tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Wa qati'atu aqaribih, dan juga memutuskan apa? Kekerabatan. Kenapa? Li hubbihi lil mal, karena cintanya terhadap harta. Ingat-ingat pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih.
Hadisnya, nah barakallahu fi Ka'b bin Iyad rawahu Tirmidzi, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian, ada fitnah, dan fitnah ujian umatku adalah harta. Jadi kita ini kalau sudah mendengar dan juga melihat harta, itu pastikan biasa-biasa saja. Paham ya? Jangan terlalu rakus, paham ya? Jangan terlalu terbawa suasana sehingga yang bukan hartanya dia ingin miliki. Yang itu harta seharusnya disalurkan pada tempatnya, dia selewengkan. Jangan. Fala yasiluhum wa la yuhsin ilaihim li hubbihi lil mal. Maka orang tersebut tidak menyambung silaturahmi kepada mereka, kerabatnya, tidak pula berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena cintanya terhadap harta. La salam wala kalam. Allahu musta'an. Wa qad yadlimuhum bi akhli ba'di amwalihim. Terkadang berani juga mendolimi mereka dengan cara mengambil sebagian harta mereka. Au saraqa, atau sarakati amwalihim, atau mencuri harta mereka. Au khiyanati amwalihim, atau mengkhianati harta mereka. Au jahdi amwalihim, atau menentang dan juga mengingkari harta mereka. Kullu hadza min atharis syuh. Ini semuanya adalah efek samping daripada apa? Asy-syuh, yaitu al-bukhlu asy-syadid. Rakus cinta terhadap harta. Nasallahu al-afiyah, kata beliau. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Semoga kita semuanya dilindungi dari sifat asy-syuh dan juga al-bukhl. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.